Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga disebut sebagai ideologi bangsa. Nah, apa yang dimaksud dengan ideologi? Nah, di sini istilah ideologi dibangun dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Nah, dengan demikian, secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Selain itu, Pancasila juga disebut sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka ketika nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi persyaratan menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang kelima, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Berdasarkan uraian tersebut, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, ada nilai instrumental. Yang ketiga, ada nilai praksis. Nah, di sini Pak akan menjelaskan berbagai nilai-nilai yang sudah Pak sebutkan tadi. Nah, yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar dapat diartikan sebagai hakikat kelima sila Pancasila. Nah, sebagai contoh, yang pertama, nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan dapat diwujudkan dalam bentuk kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Nah, itu dapat diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Yang ketiga, nilai persatuan dalam Pancasila dapat diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Yang keempat, nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, nilai keadilan dalam Pancasila
diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya ada nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dan yang terakhir adalah nilai praksis. Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain memiliki ketiga nilai tersebut, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi idealisme. Yang kedua, dimensi normatif. Yang ketiga, dimensi realitas. Dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Selanjutnya, dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Dan yang terakhir, dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, silakan anak-anak jawab pertanyaan di bawah ini. Dan kalau sudah selesai, silakan kirim ke WA pribadi Pak atau melalui Google Classroom. Terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ingat, jangan lupa senyum hari ini.